Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaksanakan kunjungan kerja di wilayah Jawa Barat, tepatnya di Cirebon pada Selasa 22 April 2025. Dalam kunjungan kerjanya ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengunjungi Buntet Pesantren Cirebon untuk bersilaturahmi dengan Dewan Sepuh dan meresmikan pondok. Dalam kunjungan kerjanya hari ini, didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri hingga Kapolda Jawa Barat, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan Pondok Al-Inaroh Al-Hikam Buntet Pesantren di Cirebon. Dalam proses peresmian Pondok Al-Inaroh Al-Hikam Buntet Pesantren di Cirebon ini, dengan didampingi Kabag Intelkam Polri Komjen Pol Syahardiantono dan Kapolda Jawa Barat, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menandatangani prasasti peresmian bangunan pondok dan dilanjutkan dengan pemotongan pita. Usai menandatangani peresmian pada prasasti, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau bangunan pondok yang terdiri dari 3 lantai dengan total 30 kamar untuk santri lelaki, 18 kamar mandi, 2 ruang belajar, serta aula terbuka. Dalam momen yang bersamaan pada acara peresmian ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menemui dan bersilaturahmi dengan Dewan Sepuh, Kiai, serta pengurus Yayasan Lembaga Islam yang ada di wilayah Cirebon. Kegiatan ini diakhiri dengan melakukan doa munajat yang digelar khususnya untuk mendoakan bangsa Indonesia dalam menyongsong Indonesia Emas dan instansi kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugas negara. Dari Jawa Barat, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, Polda Kepulauan Riau menerima kunjungan kehormatan dari Divisi Hubungan Internasional Polri dalam rangka memperkuat koordinasi dan kerjasama menghadapi tantangan kejahatan transnasional. Kegiatan courtesy call ini berlangsung di ruang rapat utama Polda Kepri pada Senin 21 April 2025. Kunjungan ini dihadiri oleh Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo serta sejumlah pejabat utama dari Divhub Inter Polri, antara lain Karomis Inter Divhub Inter Polri Brigjen Pol Yaya Ahmudiarto, Kabag Batanas Set NCB Interpol Indonesia Kombes Pol Fibri Karpiananto, Kabag Kembangtas Biro Misi Internasional Kombes Pol Dani Hamdani, Kabag Damkeman Biro Misi Internasional Kombes Pol Leo Andi Gunawan, Sebasa Lemdiklat Polri Kombes Pol Joni Getamala, PS Kasubag Moneftas Kabag Tanas Set NCB Interpol Indonesia Kombes Pol Juara Silalahi, serta Atase Polisi Singapura Kombes Pol Indra Fadilah Siregar, dan calon Atase Polri di KBRI Singapura Kombes Pol Roni Nicholas Sidabutar. Dalam sambutannya, Wakapolda Kepri menyampaikan bahwa kerjasama lintas negara sangat penting dalam menghadapi dinamika kejahatan lintas batas yang semakin kompleks. Ia menyoroti posisi strategis Kepri sebagai wilayah perbatasan yang rentan terhadap kejahatan terorganisir lintas negara. Untuk itu, program Border Transnational Crime Liaison Officer dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan deteksi dan respon terhadap ancaman keamanan. Lebih lanjut, Wakapolda menegaskan bahwa kehadiran Liaison Officer sangat berperan dalam mengidentifikasi, mengantisipasi, dan merespon ancaman secara cepat. Pemanfaatan sistem informasi Interpol 24/7 juga menganggap krusial dalam mendukung upaya penegakan hukum internasional. Namun ia juga mengingatkan bahwa teknologi canggih harus diimbangi dengan integritas, profesionalisme, dan dedikasi dari setiap personel agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, Karomis Inter Divhub Inter Polri menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman langsung mengenai peran Divhub Inter di daerah dan pentingnya penguatan kerjasama internasional. Ia menyampaikan bahwa program DTNCLO merupakan inisiatif dari Kadivhub Inter Polri yang mendorong agar personel di perbatasan memainkan peran strategis dalam penanganan kejahatan lintas negara. Karomis Inter juga menambahkan bahwa Divhub Inter sangat menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk melalui tes kompetensi bahasa Inggris, pelatihan teknis, dan kampanye peacekeeper. Sistem rekrutmen Divhub Inter pun dirancang secara khusus dengan penilaian berdasarkan kemampuan dan kesiapan individu dalam misi global, bukan semata berdasarkan pangkat atau masa dinas. Kegiatan ditutup dengan paparan dari Dirpol Airut Polda Kepri yang memperkaya diskusi tentang penanganan kejahatan di wilayah perairan Kepri.
Diharapkan sinergi antara Polda Kepri dan Divhub Inter Polri akan semakin memperkuat perlindungan masyarakat serta menjaga keamanan perbatasan dari ancaman transnasional. Di sisi lain, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengimbau masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian, ingin mengetahui peta kerawanan atau ingin menyampaikan pengaduan agar menghubungi call center 110 atau memanfaatkan aplikasi Polri Super Apps yang tersedia di Google Play dan App Store. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda azan maghrib berikut ini.